Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qorib beserta syarahnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kasus di mana seseorang tersebut ingin bersuci baik dari hadas kecil ataupun hadas besar, sedangkan pada anggota tubuhnya ini terdapat sebuah luka yang secara syariat tercegah untuk menggunakan air. Kalau hadasnya hadas kecil, berarti lukanya ini terdapat pada anggota wudhu, muka, tangan, kepala, dan kedua kaki. Kalau hadas besar, ini berarti mutlak pada anggota tubuh. Dan untuk konsekuensi hukumnya, ini terdapat di dalam ungkapan Kiai Musonef. Oke, kita baca dulu untuk kitab Fathul Qoribnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idam tana'a lan ing dalam nalikane dadi kacegah saran ing dalam cara syara'i apa istimalul ma'i amrih nggunakake banyu fi udwin ing dalam anggota fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku alihi ing atase wong apa satirun satir wajib mongko wajib alihi ing atase wong apa atayamum mutayamum wa khoslu sahiki lan basuh anggota kang sahih. Tatkala secara syariat penggunaan air ini dicegah pada anggota, maka hukumnya ditafsil. Jika pada anggota yang terluka tersebut ini tidak ada satirnya, tidak ada penghalangnya, maka wajib baginya untuk bertayamum dan membasuh anggota yang sehat. Ini berarti kalau umpama kasusnya adalah hadas kecil, artinya orang itu ingin berwudu, maka tatkala di antara anggota wudhu tersebut ada yang terluka dan secara syariat tidak diperbolehkan untuk terkena air, maka wajib baginya untuk bertayamum dan membasuh anggota yang sehat. Untuk tata caranya nanti ada sendiri. Kita lihat dulu pada qauluhunya. Qauluhu wa idam tana'a ilaih tuhulun ala qaulil musonifi wa sahibul jabair ilaih. Ungkapan Kiai Syareh wa idam tana'a ini masuk pada ungkapan Kiai Musonef wa sahibul jabair sampai akhir. Wam tana'a bimakna haruma. Kata tercegah ini menggunakan makna haram, berarti maknanya adalah haram. Ketika penggunaan air pada anggota ini hukumnya diharamkan secara syariat, seperti itu maksudnya. Lah haram itu gambarnya seperti apa? Bi an alima ana istimalal ma'i yaduruhu. Sekira dia tahu bahwa kalau menggunakan air ini dapat membahayakan dirinya. Dia tahu bahwa itu membahayakan dirinya, ini bi an ahbarahu atau bibu al adlu bidalika. Ada rekomendasi dokter tentang bahaya tersebut. Aukana aliman BTB, atau bukan dari dokter tapi dia sendiri mengetahui tentang ilmu kedokteran. Jadi, tatkala ada rekomendasi dokter atau dia sendiri ini ahli dalam kedokteran, dia tahu bahwa penggunaan air dapat membahayakan lukanya, maka yahrumu alaihi istimalul ma'i, haram baginya untuk menggunakan air. Wayajibu alaihi tayamum, dan wajib baginya untuk bertayamum. Wahada huwal muafiqu liqauli syarih wajabat tayamum, dan ini cocok dengan ungkapan Kiai Syareh wajib untuk bertayamum. Jadi imtana'at dengan makna haram ini cocok dengan ungkapan Kiai Syareh nanti, yakni wajabat tayamum. Wa yasihu tafsir imtana'a bisa koto wa yuqaddaru mudhafun fi kalamihi. Sah pula mentafsiri kata imtana'a dengan kata sakoto atau gugur, berarti perlu ada mudhaf di dalam ungkapan Kiai Musonef. Wa takdiru pengira-ngiraan mudhafnya wa idza sakoto wujubus istimalil ma'i, dan tatkala kewajiban menggunakan air ini gugur. Kapan kewajiban menggunakan air ini gugur? Wadhalika bi an khofa min istimalil ma'i dororon. Sekira orang itu takut dari menggunakan air akan bahaya. Walam ya'lam bidhalika, namun dia tidak bisa memastikannya. Fa innahu yaskutu wujubu istimalil ma'i. Maka dengan demikian ketika dia takut akan ada bahaya pada tubuhnya ketika menggunakan air, kewajiban menggunakan air ini akan gugur. Wa yajuzu lahu atayamum hina idin, dan diperbolehkan baginya untuk tayamum. Lakin hada la yuafiqu qaulu syareh wajabat tayamum. Akan tetapi ini tidak cocok dengan ungkapan Kiai Syareh wajabat tayamum.
Kalau hanya boleh tayamum berarti kan tidak cocok dengan ungkapan Kiai Sareh wajib tayamum, tidak serasi. Ila ayukola wajabat tayamum ilam yurid istiqmalal ma'i, kecuali diungkapkan wajib tayamum jika ia tidak menghendaki menggunakan air. Artinya kalau dia tidak menggunakan air kan otomatis harus bertayamum. Wafihi bu'tu, namun pentafsiran yang seperti ini jauh dari kebenaran. Qaluhu syar'an min jati syar'i awi bisar'i wa ilam yamtani hisyan. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika penggunaan air ini dilarang pada anggota tubuh secara syara, maksudnya secara syara adalah dari sisi syara atau dengan syariat. Walaupun toh secara kasat mata ini bisa dilakukan, namun oleh syariat dilarang karena hal itu membahayakan. Wahwa mansubun ala tamis au binasil khofid. Kata syar'an ini dinasabkan dengan tamis atau dengan nazak khofid. Terkib nazak khofid itu artinya membuang huruf jer, tapi yang dijerkan masih ditetapkan. Berarti wajib untuk dibaca nasab, berarti pentakdirannya ai fi syara'in, seperti itu. Kalau fi udwin tadi sudah dikatakan pula bahwa tatkala penggunaan air pada anggota tubuh ini dilarang, maksudnya pada anggota itu apa? Ai jinsi udwin, maksudnya adalah jenis anggota. Faistuku bil wahidi wal muta'atid, maka masuk satu anggota dan anggota yang berbilang, artinya lebih dari satu. Wajibu ta'aduti tayamum bi ta'adudil a'do, dan wajib untuk berbilangnya tayamum dengan berbilangnya anggota. Kondisional, ketika lukanya 2 berarti tayamumnya 2, lukanya 3 berarti tayamumnya harus 3 kali. Tapi syaratnya in wajaba via atartib walam ta'ummaha al jarohah, dengan syarat anggota yang luka tersebut ini wajib untuk tertib dan lukanya ini tidak menyeluruh pada tubuh. Ketika dua hal ini sudah terpenuhi, maka ketika lukanya ini berbilang, tayamumnya juga wajib berbilang. Fa'idam tana'a, contohnya seperti ini. Fa'idam tana'a istiqmalahu fi udwaini wajaba tayamumani. Ketika penggunaan air ini tercegah pada dua anggota, wajib untuk 2 tayamum. Au fi salasin fasalasun, atau pada 3 anggota maka 3 tayamum. Au fi arba'in wa amat ar-ra'su al-jarokah fa arba'un, atau pada 4 anggota dan seluruh kepala ini penuh dengan luka maka dengan 4 tayamum. Fa'in bagiya minar roksi juz'un salimun wajaba masuhu ma'a salasati tayamumatin. Ketika pada anggota kepala ini masih ada bagian yang sehat, maka wajib untuk mengusap bagian yang sehat tersebut besertaan dengan 3 tayamum. Artinya untuk yang kasus 4 tayamum ini hanya tertentu ketika kepalanya seluruhnya penuh dengan luka. Karena kan kalau kepala kewajibannya hanya mengusap sebagian kan ya. Tapi kalau untuk anggota yang lain ini harus sesuai dengan batasannya. Seluruhnya harus dibasuh. Tapi kalau pada kepala ini cukup sebagian. Sehingga kewajiban untuk 4 tayamum ini terjadi ketika seluruh kepala ini ada lukanya. Fa'ilam yajib atartibu fiha, maka ketika anggota yang terluka tersebut tidak wajib untuk tertib, kaliyadaini awir rijlaini lam yajib ta'aduduhu, seperti 2 tangan atau 2 kaki maka tidak wajib untuk berbilangnya tayamum. Artinya seperti ini, umpama yang terluka itu tangan kanan dan tangan kiri, ini berarti kan 2 anggota. Cuma antara kanan dan kiri ini tidak wajib tertib. Sampean itu wudu boleh kanan dulu, boleh kiri dulu. Maka kalau yang semacam ini walaupun toh lukanya 2, tidak wajib untuk melakukan 2 tayamum. Atau kaki juga sama. Baliunda bufakot, bahkan hukumnya hanya sunnah saja. Wa in amatil jarohatu kafa tayamumun wahidun. Ketika adanya luka tersebut menyeluruh pada anggota tubuh, maka cukup baginya 1 tayamum saja. Hatta law amatil a'dha'u al-arba'atu kafa anka tayamumun wahidun, sehingga umpama anggota wudu yang jumlahnya ada 4 ini penuh dengan luka, cukup baginya untuk melakukan 1 tayamum. Tadi kan sudah dikatakan di atas, berbilangnya tayamum dengan sebab berbilangnya luka pada anggota, syaratnya ada 2. 1, anggota tersebut wajib untuk tertib.
Berarti umpama muka dan tangan, ada 2 luka, muka dan tangan, ini kan wajib tertib, harus muka dulu baru tangan. Terus yang kedua syaratnya lukanya tidak penuh pada tubuh. Kalau 2 hal itu terpenuhi maka wajib berbilang, kalau tidak maka cukup 1 tayamum. Wahada fil muhdis, dan ini kasusnya ketika hadasnya adalah hadas kecil. Amanahul junubi fayakfihi li jami'iha tayamumun wahidun. Adapun untuk semisal orang yang junub maka cukup baginya untuk keseluruhannya adalah 1 tayamum. Umpama ada orang kok ingin mandi besar dan di tubuhnya ini terdapat beberapa luka di tempat yang berbeda, walaupun lebih dari 1 maka cukup 1 tayamum. Kenapa? Li'ana badanahu kullahu ka'udin wahidin, karena badannya orang yang junub ini dianggap 1 anggota yang tidak perlu tertib. Kalau tidak perlu tertib berarti kan cukup 1 tayamum saja. Kalau wajib aniki tayamum batalan an mahalil ilati. Tadi sudah dikatakan bahwa tatkala penggunaan air pada anggota tubuh ini tercegah secara syariat, maka hukumnya diperinci. Tatkala tubuh tersebut ini tidak terdapat satir atau penghalang, maka wajib baginya untuk bertayamum. Lah tayamum ini dalam rangka mengganti anggota yang sakit yang tidak tersentuh air. Berarti kan otomatis ketika kita berwudu, kemudian umpama tangan kita ini terdapat luka, maka luka tersebut kan tidak boleh terkena air, dan ini diganti dengan tayamum. Berarti tayamum tersebut ini dalam rangka mengganti anggota tubuh yang tidak terkena air ketika berwudu. Fa in kanat fi mahali tayamumi fala budda min imrari turabi ala mahali illati ma'amkana. Jika luka tersebut berada pada anggota tayamum, berarti di antara muka dan salah satu dari kedua tangan, maka wajib untuk menjalankan debu tayamum pada anggota tersebut sebisa mungkin. Wa dhahirun ana tayamum fil waji wal yadaini walau kanatil ilatu fi ghairihima, dan sudah jelas sekali tayamum di dalam permasalahan ini juga sama dengan permasalahan yang lainnya, artinya tempatnya tidak berbeda, yakni yang diusap itu adalah muka dan kedua tangan, walaupun toh sakitnya ini berada pada selain anggota tayamum, wajah dan kedua tangan. Contohnya seperti karijil laini, umpama yang sakit atau yang terluka itu kedua kakinya, maka nanti tayamumnya juga masih sama, yang diusap adalah muka dan kedua tangannya. Wala i'adata alaihi walau kanatil ilatu fi atau itayamum, dan tidak wajib baginya untuk mengulangi walaupun toh sakitnya berada pada anggota tayamum. Qaluhu wa khosil sahihi, tadi sudah dikatakan selain dia punya kewajiban untuk bertayamum, wajib untuk membasuh anggota yang sahih. Wa yatalattafu fi ghusl mujawiri lima halil illati ma'amkana, dan di dalam proses membasuh anggota yang sehat ini harus berhati-hati, pelan-pelan saja, jangan sampai mengenai kepada anggota yang terluka. Sebisa mungkin harus berhati-hati. Kita lanjutkan Fathul Qoribnya. Wala tartibalan orono tertib iku maujud bainahuma ing dalam antarane tayamum wa ghuslu sahih lil junubi kedua engkang junub, dan tidak ada tertib di antara keduanya bagi orang yang junub. Artinya antara tayamum dan membasuh anggota yang sahih ini tidak harus tertib. Kenapa? Li'ana badanahu kal udwil wahid, karena badannya orang yang junub dianggap 1 anggota. Wa kadzalika al-haidu wa nufasa'u, begitu pula semisal dengan orang yang junub adalah orang yang haid dan orang yang nifas. Fal junubu inama huwa misalun, maka junub di sini adalah contoh semata. Falahu ayatayammama awalan anil alili summa yagsila sohiha, maka kalau tidak harus tertib, diperbolehkan baginya untuk yang pertama adalah melakukan tayamum dulu sebagai pengganti anggota yang terluka, kemudian setelah itu dia membasuh anggota yang sehat. Berarti orang junub itu ketika dia memiliki luka pada tubuhnya dan tidak boleh terkena air, maka boleh memilih di antara 2 opsi. Pertama, dia boleh memilih untuk tayamum lebih dahulu sebagai pengganti dari anggota yang tidak tersentuh air nanti, kemudian setelah itu baru dia membasuh anggota yang sehat. Falahu ayaksila awalan
asohiha min badani sumaya tayamama anil alili, dan diperbolehkan baginya untuk membasuh anggota yang sehat terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru bertayamum pengganti dari anggota yang sakit. Lakinil aula takdimu tayamum liuzilal ma'u asaroturabi. Namun yang lebih utama, hendaknya dia itu bertayamum lebih dahulu agar bekas debunya ini bisa dibersihkan dengan air. Kita lanjutkan Fathul Qoribnya. Amal muhtisu anapun utai wong kang hadas iku fa inna maya tayamam ang pestine tayamum sapa muhtis waktu tukuli khusilul udwi ing dalam waktune mlebu mbasuh anggota al-alili kang loro. Adapun orang yang berhadas kecil, maka tayamumnya ini dilakukan tatkala masuk pembasuhan anggota yang sakit. Ini contohnya umpama sampean itu memiliki luka di sebagian tangan sebelah kanan. Maka ketika sampean ingin berwudu menghilangkan hadas kecil, yang pertama yang harus dilakukan adalah membasuh anggota yang soheh dulu. Tidak boleh tayamum dulu, harus membasuh anggota yang sehat dulu, yakni pertama muka, kemudian sampean setelah muka membasuh kedua tangan. Lah membasuh kedua tangan ini berarti sampean sampai pada anggota yang terluka. Qalu fa innama yatayamamu waqta dukhulin ila akhir. Tadi sudah dikatakan bahwa orang yang berhadas kecil ini tayamumnya dilakukan ketika dia masuk pada pembasuhan anggota yang sakit. Fala yantaqilu min utwin hatta yutima tuhrahu. Maka tidak diperkenankan baginya untuk berpindah dari satu anggota sehingga bersucinya ini sempurna aslan wa batalan menurut qaul yang sahih. Asal ini berarti wudu, batalan ini berarti tayamum. Wala tartiba baina tayamumi an alilihi wa khosli sohihihi, dan tidak ada tertib di antara tayamum sebagai pengganti anggota yang sakit dan di antara membasuh anggota yang soheh. Namun yang lebih utama adalah mendahulukan tayamum seperti yang telah lewat. Contohnya seperti ini, fa in kanatil jaruhatu fi yadayhi masalan. Tatkala adanya luka ini berada pada kedua tangan sebagai contoh, wajaba ghuslu wajihi awalan. Maka yang pertama yang harus sampean lakukan adalah membasuh wajah. Summa yukhayyaru baina tayamumi anil alili min yadaihi awalan summa ghusala sohiha minhuma au aksahu. Kemudian setelah membasuh muka, otomatis sampean akan membasuh kedua tangan. Lah membasuh kedua tangan ini berarti sampean masuk pada pembasuhan anggota yang sakit. Dan tatkala sampean sudah masuk pada pembasuhan anggota yang sakit, ini sampean diperbolehkan memilih di antara tayamum dahulu atau membasuh anggota yang sehat. Berarti setelah sampean membasuh muka, kemudian sampean kan hendak membasuh kedua tangan, dan tangan kanan sampean ini ada yang terluka, maka sampean diperbolehkan memilih di antara tayamum dahulu sebagai pengganti anggota yang terluka atau membasuh anggota yang sehat dulu, yakni tangan kiri dan sebagian tangan kanan. Ini boleh memilih di antara keduanya. Tapi yang lebih baik adalah tayamum terlebih dahulu. Agar apa? Bekas tayamum nanti ini bisa hilang dengan air yang ada, seperti itu. Sumayamsahu ra'sahu. Kemudian setelah selesai tayamum, kemudian membasuh anggota yang sehat, kita teruskan lagi wudunya. Setelah tangan berarti mengusap rambut. Wa yaksilu rijlaihi, dan membasuh kedua kaki. Walaisa lahu ayyuqaddima tayamum ala ghusl wajhi aw yuakhirahu an masir ra'si wa ghusl rijlaini li annahu la budda min tartibi fi taharatil muhtis hadasan ashur. Yang tidak diperbolehkan itu apabila sampean itu mendahulukan tayamum dari mengusap wajah. Artinya sebelum mengusap wajah sampean sudah tayamum dulu, ini tidak diperbolehkan. Atau mengakhirkan dari mengusap rambut. Artinya setelah sampean membasuh muka, kemudian kedua tangan, setelah kedua tangan dibasuh sampean tidak tayamum. Kemudian sampean mengusap rambut, setelah mengusap rambut baru tayamum, ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang namanya tayamum pada kasusnya orang yang berhadas kecil ini haruslah tertib, ya. Harus tertib di antara membasuh anggota yang sahih dan
tayamum, tergantung lukanya di mana, seperti itu. Inilah kasus ketika seseorang tersebut pada anggota tubuhnya tercegah untuk menggunakan air secara syariat, dan pada anggota tersebut ini tidak ada penghalang atau satirnya. Sedangkan ketika tubuh seseorang tersebut ini ada penghalang atau satirnya, ini akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.